Baik, selamat datang kembali pada perkuliahan pemrograman spasial. Pada pertemuan kali ini kita akan praktik, dan praktik itu kita akan membuat suatu dashboard sederhana, yang dimana dashboard ini akan kita buat menggunakan RStudio dan menggunakan bahasa pemrograman R. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait banyak hal terkait R, mulai dari dasar-dasarnya, variabel, terus kita juga sudah belajar bagaimana cara memasukkan Excel, lalu cara mining suatu data dan divisualisasi menjadi grafik, lalu memasukkan SHP dan memvisualisasinya, raster dan memvisualisasinya, dan sekarang kita akan mempelajari terkait bagaimana cara membuat dashboard. Sebelum masuk ke materi, akan saya ulas terlebih dahulu terkait dashboard. Dashboard, pada intinya dashboard yang akan kita buat itu tentunya menggunakan package, karena R itu tidak akan lepas dari yang namanya package. Dan package itu terdapat beberapa package dalam membuat dashboard di R itu. Pertama, yang paling familiar itu ada yang disebut dengan RShiny. Jadi RShiny ini merupakan salah satu package dari si R tersebut dan bisa digunakan di RStudio, yang pada intinya si package RShiny ini dia memiliki fungsi untuk membuat dashboard itu tersendiri seperti itu. Dan untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di web. Dan yang kedua ada juga yang disebut dengan Flex Dashboard. Flex Dashboard juga sama, dia merupakan salah satu package dari R itu sendiri dan biasanya juga digunakan untuk membuat dashboard itu sendiri. Fungsinya sama dengan RShiny, cuman yang membedakan itu kalau Flex Dashboard, kalau RShiny itu memang sifatnya itu lebih kompleks dan memang toolsnya lebih banyak. Tetapi kita di sini akan menggunakan Flex Dashboard karena kita akan membuat dashboard sederhana. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam R Studio-nya. Oke. Nah, biasanya pada praktikum-praktikum sebelumnya kita itu selalu menggunakan yang namanya R script yang ini. Tetapi pada praktikum kali ini kita berbeda. Kita akan menggunakan salah satu tool script yang ada pada RStudio ini yang namanya R Markdown ya. Jadi Anda silakan klik R Markdown. Setelah Anda klik nanti akan muncul jendela seperti ini. Anda langsung masuk ke From Template. Setelah itu, setelah masuk ke From Template, silakan Anda masuk kepada Flex Dashboard. Silakan klik OK, Flex Dashboard. Nah, nanti akan muncul tampilan lumrahnya seperti ini. Dan akan kita bahas terlebih dahulu. Pada intinya, di dalam Flex Dashboard dan di dalam R Markdown ini, ada beberapa fungsi untuk membatasi terkait dashboard-dashboard yang akan kita buat. Jadi pada bagian judul, sebelumnya pada bagian pembatas itu ada tanda seperti ini nih. Kalau tanda seperti ini, dan ini kan ada atas dan bawahnya ya. Tanda seperti ini bisa disebut sebagai pembatas dari jendela, salah satu bagian jendela pada dashboard itu sendiri. Dan di sini ditambahkan dengan yang namanya judul. Jadi judulnya itu nanti ada di bagian menu bar mungkin, menu barnya seperti itu. Dan ini itu disebut dengan chunk, CHUNK. Makanya di sini nanti kita tuh kan biasanya kalau run itu klik run ini, tetapi kita nanti tinggal klik run ini saja, run current chunk. Dan nanti kita harus membuat yang namanya script terlebih dahulu yang ada di sini. Jadi chunk ini batasannya itu antara yang ada tanda jok seperti ini, ada tanda koma di atas 3 seperti ini, dibatasinya oleh ini. Jadi nanti akan membagi-bagi terkait kotak-kotak yang ada pada dashboard itu tersendiri. Ini juga sama, Cang. Ada chart A, chart B, chart C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah,
kita akan langsung masuk pada pembuatan dashboardnya agar lebih tergambar lagi. Pada intinya nanti akan ada muncul yang namanya ini nih, Knit to Flex Dashboard. Sebelumnya mungkin Anda nanti bisa menginstal dulu Knit Flex Dashboard-nya, namun kalau misalnya belum nanti akan kita install dulu package-nya. Nanti akan kita bahas seperti itu. Pertama kita save terlebih dahulu R Markdown-nya. Silakan Anda simpan pada file yang menurut Anda itu file praktikum Anda. Berarti kita masuk ke R11 ya. Oke. Setelah itu, silakan Anda masukkan kira-kira Anda itu akan membuat dashboard apa seperti itu. Nah, kita di sini posisinya akan membuat suatu dashboard dan akan mengambil data dashboard itu dari internet, dari data yang sudah ada. Jadi ini itu judulnya itu adalah air pollution. Jadi kita akan menggunakan data yang memang sudah ada pada R-nya. Ini silakan Anda tulis air pollution tahun 2016 ya, 2016. Pada output, pertama ini hapus saja kolom dan vertical layout. Flex underscore dashboard. Setelah itu silakan Anda klik di sini itu sosial, terus titik 2, terus Anda silakan masukkan misalnya Twitter, lalu ada Facebook, lalu di sini silakan Anda tuliskan menu. Cukup. Nah, setelah Anda cukup sampai sini, mari kita masuk ke dalam dashboard-nya. Nah, ini sampai sini saja ya, supaya tidak kebanyakan. Kalau misalnya Anda sedikit ribet dan banyak sekali melihat cacat ini sedikit pusing, kita bisa hapus saja ya ini semua. Misalnya kita hapus nih. Jadi kalau hapus ini akan seperti script pada biasanya. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada chunk 1. Ini adalah chunk yang nomor 1. Kalau Anda lihat, kalau Anda misalnya klik di sini, ini run current chunk, ini adalah hal yang akan kita run. Seperti itu. Oke, ada beberapa package yang akan kita pakai. Pertama kan library Flex Dashboard, karena kita akan membuat dashboard dari si Flex Dashboard itu tersendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan R Natural Earth. R Natural Earth. R Natural Earth. Lalu kita juga memiliki yang namanya WebStat. WebStats. Lalu kita masuk juga akan menginstalasi yang namanya leaflet. Leaflet itu leaflet yang kemarin kita bahas ya, yang di pertemuan sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke dalam library DT. Lalu kita masuk ke library ggplot. ggplot 2 ya. Ini merupakan package-package yang akan kita instalasi. Seperti itu. Nah, sebelum kita akan memasukkan juga beberapa script yang dimana script itu untuk memunculkan terkait data-data yang akan kita petakan. Seperti itu, sehingga kita akan membuat suatu variabel namanya map saja. Ini di sini silakan Anda ketikkan ini underscore countries. Ini underscore countries, lalu tanda kurung, buka kurung, tutup. Silakan masukkan names-nya itu adalah map. Dan di sini masukkan juga names map-nya juga. Names map di sini sama dengan itu di sini nanti akan ada data yang namanya ISO underscore A3. ISO underscore A3.
Lalu di sini kita masukkan juga ISO 3. Seperti ini, lalu kita masukkan lagi names, samakan dengan di atas, map, ini juga samakan, names, tanda kurung, terus map, lalu kita sama dengan juga, di sini masukkan name. Nah, setelah itu, di sini Anda ketikkan juga name. Nah, setelah sampai di sini, supaya terlihat lebih enak dipandang. Nah, setelah sampai ini, kita masukkan variabel lain lagi. Kita contoh misalnya masukkan D, lalu WB. Nah, WB di sini kita masukkan pertama indikator. Nah, indikator ini memiliki simbol en.atm.pm25 .mc.m3. Oke. Lalu silakan klik koma. Di sini kita juga masukkan, ini tuh indikator tuh datanya ya. Nah, kita masuk kira-kira data yang kita akan visualisasikan itu tahun berapa. Karena tadi judulnya tahun 2016, maka kita klik yang start date. Start date 2016 dan end date-nya itu kita masuk yang 2016 juga. Seperti ini. Lalu Anda silahkan di sini klik map, lalu silakan klik silakan klik yang tanda sen ini ya. Nanti PM2,5 dan serta yang D-nya juga tetap dimasukkan yang WB ini, tetapi di sini kita masukkan kita matchkan map yang ISO 23, kita tambah tanda sennya lagi ISO 3. Lalu kita yang D-nya juga kita masukkan, kita klik tanda sennya lagi ISO 3. Map tanda sen ISO 3, D tanda sen ISO 3. Lalu di sini koma, kita di sini klik value. Jadi nilainya itu yang akan kita akan kita visualisasikan. Nah, setelah script ini sudah selesai, Anda run-nya itu tidak perlu langsung klik yang ini, tetapi Anda langsung saja klik yang ini. Karena run ini hanya akan membatasi terkait script yang ada pada chunk ini, yang dibatasi oleh tanda di atas koma ini. Kita klik run. Oke, kita tunggu saja. Ini sedang berproses. Oh, ada yang error di web stats. Bentar. Oh, sorry, bukan web stats tapi web stats ya. Oke. Kita run. Oke, sudah aman ya. Kalau sudah sampai sini berarti kita sudah aman, sudah terun. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini itu kita perluas lagi. Di sini nomor 31 silakan klik air pollution. Lalu di 32-nya silakan Anda masukkan sama dengan. Nah, sama dengan ini bisa disebut sebagai pembatas nanti pada dashboard-nya. Seperti itu. Nah, lalu di sini di nomor 34 silakan klik kolom. Lalu di kolom ini kita klikkan data, terus strip, width. Lalu ini kita klik misalnya ukurannya 650 saja ya. 650. Seperti itu. Lalu di yang nomor 35 kita batasi lagi. Dibatasi terkait dashboard-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan dulu atau akan membuat dulu terkait map-nya. Seperti itu. Seperti biasa, kita pakai tanda ini map ya. Nanti ini akan muncul pada si menu barnya, ada tulisan map seperti itu. Setelah itu kita buat chunk-nya terlebih dahulu dengan tanda kutip di atas tanda ini.
Nah ini, pokoknya di sebelah angka 1 di keyboard, sebelah kirinya nanti akan ada tanda ini. Ini fungsinya buat membuat chunk itu tersendiri. Oke, kita masukkan script yang akan kita buat sebagai petanya. Pertama, Anda silakan klik file, lalu klik color bin. Setelah itu file, color bin, lalu di sini sebentar, ada yang ini sebentar. File, lalu color bin. Di sini klik palette. Nah, kita hapus dulu ya. Kita buat chunk dulu yang di bawahnya. Tanda yang ini lagi. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat scriptnya supaya lebih sesuai. File, lalu di sini kita klik color bin, tanda kurung, lalu di sini klik palette. Sorry. Bentar. Klik palette, terus di sini kalian masukkan Viridis. Sorry, ini harusnya ada tanda kurung kurawal dulu, di sini klik R. Nah, ini ya, kita ini hapus lagi. Oke, jadi tadi ada beberapa miss. Pertama, ketika membuat chunk itu, pastikan ini nanti ada tanda koma di atas, lalu Anda masukkan huruf R dan kurung kurawal, dikawal oleh kurung kurawal, lalu Anda masukkan juga yang tanda koma di atas ini, yang di bawahnya. Oke, sekarang kita mulai membuat scriptnya. File, strip, lalu kita klik color bin, tanda kurung. Nah, ini udah aman ya. Lalu palette sama dengan kita klik Viridis. Lalu klik di sini domain, lalu klik di sini map. Masukkan yang PM25 tadi, yang kita pakai tanda sen, karena tadi di sananya pun pakai tanda sen. PM25, lalu Anda silakan klik bin, sama dengan sekuen. Oke, sekuen di sini pertama klik 0, lalu max. Maksimalnya itu kita masukkan yang map PM25 tadi. Send, map PM25, lalu na.rm, terus di sini kita sama dengan true. Oke, setelah itu kita klik di sini tambah 10, lalu di sini klik by sama dengan 10. Seperti itu ya. Ini script pertama, masuk ke dalam script keduanya. Bentar. Supaya lebih terlihat enak. Nah, ini di sini saja. Lalu di sini silakan klik map label, terus di sini klik paste yang bawah ya, yang ada angka nolnya. Nah, setelah itu di sini silakan Anda klikkan strong. Silakan diketik strong. Setelah itu di sini tulis country, lalu titik 2, klik lagi strongnya. Lalu di sini koma, kita masukkan ke map name. Lalu di sini map, terus name.
setelah map name terus BR, lalu klik ini. Nah, setelah ini beres, kita akan tambahkan sebentar. Map strong, terus sorry, ada yang kelewat. Maps label, paste strong country strong. Terus, nah, setelah ini kita koma lagi, ada yang kelewat. Kita tambahkan juga strong by strongnya ya. Ini strong. Terus PM25, PM2.5, 0.2, strong. Oke. Nah, sorry. Ya. PM2.5, lalu di sini titik 2. Di sini silakan klik strong. It's strong, benar. Lalu di sini tanda kutip lagi. Ini dihapus ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, gini. Terus di sini koma. Nah, di sini baru kita masukkan BR yang atas tadi, tetapi ini namanya map PM2. Map, lalu tanda send, lalu ini klik PM2.5, PM2,5, sinilah BR-nya. BR, garis miring. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi maps labelnya kita masukkan, terus nanti kita masukkan juga maps name-nya. Ini tuh country, karena nanti yang akan kita visualisasikan itu berdasarkan negara, lalu nama dari negaranya, lalu nanti ini si polusi udaranya, PM. Jadi PM25 ini menunjukkan kepada air pollution-nya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti di dalam peta akan kita tambahkan lagi. Di sini silakan klik yang tanda persen lebih besar tanda persen, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwasannya ini tuh salah satu tools terkait penambahan ya. Nah, setelah itu klik apply, lalu di sini klik HTML, tools, lalu HTML. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi tidak boleh ada spasi ya kalau di tanda titik 2 ini HTML tools, titik 2.2 dan HTML. Oke, setelah itu kita akan memasukkan leafletnya. Nah, untuk leaflet sendiri, kita biasa hanya menuliskan leaflet, terus kita masukkan map. Nah, jadi nanti mapnya itu akan diambil dari leaflet, lalu kita akan tambahkan lagi, ditambahkan judulnya dulu, add tiles. Setelah add tiles itu, kita akan menambahkan beberapa lagi. Lalu kita akan menambahkan set view-nya ya. Oh, sorry, ini harusnya huruf besar. Add tiles. Oke, kita ulang. Add tiles. Nah, gini aja. Lalu set view. Set view, kita tuliskan longitude-nya, long. Longitude, terus di sini longitude-nya itu misalnya 0. Kalau di sini latitude
itu misalnya 30. Lalu kita masukkan zoom-nya. Zoom-nya misalnya 2. Lalu kita tambahkan lagi. Oke, kita tambahkan lagi add polygon. Add polygon. Nah, ini yang sudah ada ya. Add polygons. Nah, di sini kita masukkan dulu fill color. Warnanya mau warna apa? Misalnya fill colors. Fill colors. Fill color. Nggak pakai S. Sorry, ini C-nya besar. Nah, fill color. Fill color-nya misalnya kita masukkan dulu tanda ini nih. Nah, ini ada di sebelah angka 1 ya, sebelah kiri. Lalu kita klik PAL. Fill color-nya itu yang PAL kan, lalu yang PM 2.5. Setelah itu, setelah fill color, kita masukkan warnanya, color. Di sini kita masukkan contoh misalnya warna putih, white. Lalu ada lagi yang disebut dengan fill opacity. Fill, nah yang ini. Ini kita masukkan 0,7. Lalu kita masukkan lagi label. Nah, kalau label juga sama, harus ada tanda ini. Kita klik label. Setelah itu kita di sini klik highlight. Highlight. Oke, kita sama dengan di sini highlight option ya. Nah, yang bawah ini. Jadi ini tuh memang sudah ada tools-toolsnya di dalam package Leaflet. Karena tadi sudah kita instalasi, makanya nanti akan muncul secara sendirinya. Highlight option, kita di sini masukkan color. Misalnya colornya itu kita tulis warna hitam ya. Black. Lalu di sini kita klik yang namanya bring to front. Bring to front. Di sini sama dengan true. Oke. Color black. Bring to front. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita masukkan lagi legend berarti ya, leaflet. Kita masukkan lagi, terus titik 2.2. Kalian tinggal langsung masukkan legend. Add legend. Lalu apa yang akan Anda buat legendnya? Pertama itu file, karena kita tadi masuknya variabel file. Lalu sini silakan file, koma, values. Nah, values-nya itu kita kasih tanda ini dulu. Sorry. Nah, ini lalu PM titik 2,5. PM 2,5. Nah, seperti ini kita koma. Lalu opacity-nya juga ya. Opacity dia kita masuk 0,7. Lalu title-nya itu judulnya itu kita klik PM 2,5. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita naikkan dulu garis bawah cangnya. Garis bawah cang ini harus sampai mendekati atau sampai batas yang pada kirinya ya. Kalau tidak seperti ini, biasanya nanti tidak akan bisa di-run. Seperti itu. Oke, di sini kita klikkan ukurannya. Kita masukkan kolom. Lalu kita masukkan data strip width. Lalu di sini contoh misalnya kita gunakan yang ukuran 400.
Seperti itu, lalu silakan batasi dengan tanda strip. Oke, nah setelah ini kita bisa merun dulu chunk-nya. Oke, kita coba run dulu ya chunk-nya. Kalau misalnya berhasil, nanti di bawah ini akan muncul terkait seperti gambar peta-peta. Tapi ini kita akan kebawahkan dulu supaya lebih enak dilihat karena nanti akan ada pembatas. Seperti itu. Oke, kita coba. Kita coba run. Nah, kalau misalnya berhasil nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini tuh bisa disebut sebaran air pollution di dunia dan dibatasi oleh country ya, negara-negara. Karena tadi variabel yang kita akan batasi itu adalah suatu negara ya, seperti itu. Tanda sen ini tuh sama seperti kalau Anda masuk di Excel, jadi ketika misalnya di tanda sen berarti itu sudah disaklek bahwasannya secara keseluruhan value inilah yang akan kita deskripsikan, sehingga di sini akan bermunculan bahwasannya yang 0 sampai 10 itu warnanya warna ungu dan lain sebagainya. Yang kuning juga 9 sampai 10. Kalau misalnya ingin lihat Indonesia, nah Indonesia masuknya di sini nih. Polusi udaranya tuh 16,384 seperti itu. Nah, itu adalah cara memunculkan map. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara membuat tabel ya. Kalau untuk tabel itu scriptnya itu tidak serumit Maps tadi, karena kalau dari Maps itu kan intinya dari data package kita mining dulu, setelah di mining kita operasikan secara statistiknya atau secara numeriknya, setelah itu kita visualisasi menjadi peta dan disangkut pautkan dengan beberapa package. Nah, kalau tabel ini simple, kita buat dulu di sini tabel. Sebentar. Oke, kita tulis di sini tabel. Oke. Sorry, tablet. Kita akan mulai bagaimana cara membuat tabelnya. Seperti biasa kita buat dulu chunk-nya ya. Ingat tanda koma di atas. Lalu silakan Anda klik kurung kurawal, lalu klik huruf R di sini. Nah, nanti akan otomatis ada ini. Tapi Anda juga harus membuat dulu yang di bawahnya. Intinya cari aman. 3. Oke, ini sudah ada. Nah, untuk tabel sendiri ini cukup simpel karena si data yang akan kita visualisasikan itu dia sudah terangkum pada yang ini. Ini tuh intinya bagaimana cara memunculkan datanya terlebih dahulu dan data apa yang akan kita gunakan pada package ini. Lalu setelah itu divisualisasikan dengan leafletnya itu, dan ini nanti juga kita bisa masukkan ke dalam HTML atau kita bisa visualisasikan pada platform yang Anda punya untuk platform searching. Nah, kita buat dulu ya tabelnya. Contoh kita buat variabel dt, data tabel ya. Lalu di sini kita klik data tabel, ini sudah ada data tabel. Lalu di sini klik map, add, nah data. Jadi data yang akan kita visualisasikan. Lalu klik tanda kurung seperti ini. Silakan Anda klik koma terlebih dahulu. Lalu kita masukkan. Sebelumnya kan sudah dibahas ya terkait bahwasanya beberapa data dalam hari itu atau dalam bahasa pemrograman itu bisa disebut dan bisa dimasukkan ke dalam vektor. Nah, kita munculkan dulu vektornya. Untuk memunculkan vektornya seperti biasa kita pakai simbol C. Nah, setelah itu silakan Anda klik data yang akan Anda masukkan. Pertama kan ISO 3 ya. Setelah ISO 3 itu tadi itu name. Setelah name itu kita akan memunculkan yang namanya PM 2.5. Seperti itu. Sebentar, ini kayaknya kelebihan tanda kurungnya. Oh tidak. Nah, ini tanda koma. Nah, setelah itu silakan Anda klik di sini namanya itu row names. Nah, row names
Anda klik files, lalu di sini option. Oh ini nih, option ini. Sorry. Option, Anda langsung klik aja ini. List, terus page length. Page length nanti panjang dari page-nya itu misalnya 10. Jadi nanti akan memunculkan per 10. Oke, kita akan coba run terlebih dahulu. Klik run saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Bentar, kalau misalnya diperkecil atau misalnya gini. Nah, seperti ini. Jadi, ini tabel-tabel yang ada pada data package-nya. Kalau misalnya kita ingin search, itu kita tinggal bisa search saja misalnya Indonesia. Nah, Indonesia nanti ada dia. Atau misalnya negara lain Singapura. Singapura. Oh, nggak ada ya Singapura. Misalnya lain, bentar, misalnya Amerika. Atau misalnya apa ya? Malaysia. Nah, ada nih Malaysia. Terus misalnya Jepang. Nah, Jepang juga ada. Oke. Jadi ini intinya kita mengambil data-data yang ada di seluruh dunia. Dan ini batasnya itu kenapa 10? Karena kita page length-nya itu, satu page-nya itu 10. Jadi kita juga bisa ke page 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, data-data yang ini, ISO 3, name, dan PM25 ini didapat dari sini nih. Didapat dari variabel ini nih. Nah, ini ISO 3, name, dan PM25 itu adalah nilai atau value dari si datanya itu tersendiri. Karena di dalam datanya itu masuknya ke PM25. Makanya di sini yang dibuat sennya itu data PM25. Seperti itu. Ini sama seperti leaflet, bisa di zoom in, zoom out, bahkan bisa juga sebenarnya dirubah-rubah ya tampilannya. Nah itu, setelah itu kan biasanya ada peta, terus ada tabel, dan biasanya kalau di dalam dunia spasial itu ada yang disebut dengan histogram ya. Sehingga nanti di sini pun harus ada histogramnya. Oke, kita buat dulu di sini. Kita buat dulu histogram. Seperti biasa, kita buat dulu chunk-nya. Setelah dibuat chunk-nya, bentar. Oke, sudah dibuat chunk-nya. Kita masukkan script untuk membuat histogram. Ini sangat mudah sekali. Anda hanya memasukkan terkait package yang ada pada ggplot. Setelah itu silakan klik data, lalu klik map, add data. Karena ini yang akan kita masukkan. Seperti biasa kita masukkan AS, kalau yang bersifat statistik, masukkan itu misalnya X-nya itu misalnya PM2.5 ya. Karena data inilah yang akan kita visualisasikan. Nah, setelah itu kita klik tambah. Di sini kalian klik geom_histogram. Nah, jadi histogram ini memang package-nya itu sudah ada pada R-nya. Seperti itu. Di sini kita dekatkan saja, lalu di sini kita batasi. Oke, kita coba run. Nah, maka akan langsung muncul histogramnya seperti ini. Nah, ini katanya ada 9 rows atau 9 tabel, itu tidak ada datanya. Ini kemungkinan besar itu daerah-daerah seperti ini nih. Antartika, Antarctic Lands. Jadi memang daerah-daerah yang bisa disebut penghuninya saja mungkin hanya orang-orang yang melakukan penelitian di sana ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda beres membuat peta, lalu membuat tabelnya, lalu membuat histogramnya, di sini silakan kalian tuliskan about. Jadi about di sini fungsinya untuk mengetahui terkait siapa yang membuat dashboard ini. Nah, di sini, lalu di sini kalian tulis saja tentang pengembang. Contoh misalnya saya pakai nama saya, name, misalnya Haikal, Ahmad, Ihsan,
Lalu di sini misalnya NIM 1204914. Oke. Lalu di sini misalnya nanti Anda silakan tuliskan deskripsi. Jadi ini tuh tentang apa? Jadi di sini misalnya pada praktikum ini membahas terkait dashboard dengan memanfaatkan package Flex Dashboard. Itu misalnya sampai sini sajalah package. Setelah semuanya selesai, kita sudah membuat histogramnya, kita juga sudah membuat tabelnya, kita juga sudah membuat ini petanya. Kita memvisualisasikan pada dashboardnya seperti ini. Kalian klik knit, lalu silakan kalian bukan, langsung saja ini klik knit yang ini, silakan klik langsung. Tunggu sebentar. Dia akan langsung muncul biasanya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ntar ya, takut tidak terlihat, akan saya coba lihatkan lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, kalau kita perbesar, ini negaranya, contoh kita cari negara kita, Indonesia akan ada. Jadi misalnya Jepang, ada ya. Lalu misalnya Malaysia, dia juga ada. Ini tabelnya. Kalau misalnya kita ke bawah ini ada histogramnya. Apakah di sini bisa ditambah lagi? Bisa. Caranya nanti di script yang ini, di script ini Anda tinggal tambahkan chunk saja, lalu Anda nanti bisa menambahkan terkait apa yang akan Anda tambahkan. Nah, ini merupakan si map-nya, kurang lebih seperti ini. Ini kita juga misalnya contoh tadi cari Spain ya, Spanyol, Spain, nah dia ada muncul. Nah, lalu bot ini dia dashboard yang tadi, dia akan memunculkan terkait apa yang tadi kita ketikkan, seperti itu. Nah, jadi si garis ini kan ada satu, lalu ada, ada dua ya. Ini tuh intinya memisah-misahkan terkait si dashboard ini. Gitu. Nah, ini yang tadi Twitter dan Facebook, dia itu intinya jadi nanti tuh kita tuh bisa membuka si dashboard ini tuh di platform Twitter dan Facebook ini. Seperti itu. Karena kita sudah menambahkan ini sosial. Jadi memang si fungsi sosial ini bisa menyambungkan dashboard ini ke Facebook. Contoh misalnya kita ingin membukanya di dashboard, di browser kalian, mau Google Chrome, Firefox dan lain sebagainya. Anda silakan saja klik ini Open in Browser. Nah, setelah masuk Open in Browser nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti akan terlihat terkait, takut tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ini merupakan localhost-nya, jadi karena si file dashboard ini disimpannya di D dan di folder pemrograman 2020, maka nanti akan masuknya itu data yang ini, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja untuk praktikum kita hari ini. Untuk evaluasinya nanti Anda silakan membuat tutorial bagaimana cara membuat dashboard sederhana, tapi Anda silakan menggunakan script yang sudah dibuat saja yang ini. Jadi Anda membuat tutorial dalam file PDF, silakan bagaimana cara membuat dashboard sederhana seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu silakan disesuaikan saja ya terkait tutorialnya, yang penting jelas dan bisa dibaca dan dikumpulkan dalam folder PDF seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi nanti misalnya Anda buat tutorialnya dijelaskan dulu dari mulai file, lalu buka ini, lalu ke R Markdown, lalu masukkan scriptnya dan lain sebagainya. Seperti itu.
Oke, cukup sekian untuk praktikum hari ini. Silakan Anda mengerjakan evaluasinya dan nanti akan diupload pada platform yang telah diinstruksikan. Seperti itu. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada hilaf. Selamat melaksanakan evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.